Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Amin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat berikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Selamat datang Bapak dan Ibu guru beserta tenaga kependidikan di SDN 06 Lubu Jantan dalam rangka acara diseminasi budaya positif, merupakan salah satu tugas saya pribadi. Nama Rina Gusti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, yang pada pagi hari ini akan mensosialisasikan diseminasi budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Lubu Jantan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru Majelis Guru SDN 06 Lubu Jantan, serta teman-teman sejawat yang hadir pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, baiklah kita membacakan basmalah. Semoga dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, hendaknya acara kita ini berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri.
Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini kita diajak atau melaksanakan kegiatan diseminasi. Sebelumnya kami atau kita yang merasa bangga, biasanya guru atau kita di 06 9. Nah, sekarang menjadi 13. Ini suatu kebanggaan juga bagi kami Bapak Ibu. Jadi kami dari kehadiran kawan dari Pak Sungman 30 kami mengucapkan terima kasih banyak. Jadi kami selaku kepala sekolah sangat berterima kasih kepada Bu Rina tentunya, karena untuk sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, mungkin Ibu sudah kenal atau sudah tahu dengan arti kata diseminasi itu. Kan lana Pak. Jadi apa itu diseminasi? Nah, itu perlu tahu dulu. Jadi di dalam hal ini kami berterima kasih banyak kepada Bu Rina sudah mengajak kita semua untuk melaksanakan apa yang beliau pelajari selama mengikuti diklat. Sekarang masih berada pada masa diklat namanya, tinggal beberapa bulan lagi Bu Rina. Nah, jadi diseminasi di sini itu apa-apa yang budaya yang baik yang beliau dapatkan selama mengikuti. Nah, itu dicoba menyampaikan kepada kita, mengikutkan kita untuk mengenal budaya tersebut. Selama ini Bapak Ibu, kita yang namanya budaya itu kalau di sekolah itu agak jarang disebut oleh kita. Kalau kita di sekolah hanya selama ini hanya mengenal karakter atau tingkah laku atau kebiasaan. Nah, kalau budaya itu biasanya ruang lingkupnya lebih luas. Misalnya budaya lokal kita, budaya adat istiadat kita. Tetapi yang dimaksud oleh calon guru penggerak di sini itu nantinya budaya-budaya yang positif itu kita terapkan di sekolah kita. Jadi selama ini Bapak Ibu, seperti kegiatan yang kita ikuti bersama Ibu DJ kemarin, kalau ada anak yang terlambat atau ada anak yang bertingkah laku yang tidak pas menurut kita, selama ini kita sudah serta-merta kalau istilah kini building. Building itu bisa berbentuk verbal Bapak Ibu, kata-kata, dan ada yang berbentuk fisik. Nah, itu yang lebih sadisnya lagi. Bentuk verbal umpamanya angyu potua, pokak. Nah, itu jadi sebetulnya hal-hal kecil itu, kalau ada juga kita yang mengatakan kalau tidak mau sekian. Jadi dengan adanya
diseminasi ini nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mengenal bagaimana kita seharusnya menghadapi hal-hal yang demikian. Terkadang apa itu namanya murid, namanya dua murid. Nah, tapi kita jangan menganggap anak itu tidak mengerti sama sekali. Yang terpenting kita adalah membimbingnya. Nah, itu di dalam dunia pendidikan itu kita hanya menumbuhkan. Oh, anak itu bodoh, anak itu pintar. Nah, itu yang itu itulah yang akan kita dilihat di dalam proses belajar mengajar kita. Jadi apakah anak ini bodoh atau apa pintar? Nah, yang terpenting dulu apa daya upaya kita untuk membimbing anak-anak tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini ke depan memang diharapkan sekali ada pengaruhnya kepada kita Pak Ibu. Terkadang kita ada masalah di rumah. Nah, pagi ketemu dengan murid-murid, terbawa yang di rumah tadi. Kalau Nabi mungkin dari rumah, nanti bojo depan anak-anak. Jadi mohon kepada kita semuanya, ke depan nih Bapak Ibu banyak yang akan menjerat guru ini di permasalahan ke depan. Pak Ibu sudah dengar di sekolah sana sini banyak masalah yang timbul. Jadi bukan berarti awak tuh putus asa enggak. Ya kalau itu Pak, tidak jalan, pembinaan karakter nak akan jalan aja Pak. Seketik ham, kan begitu Pak Ibu ya. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu mengenali atau merenung apa sebetulnya kewajiban orang dewasa terhadap anak-anak tersebut. Jadi yang sebetulnya kewajiban kita di sekolah ini adalah Bapak Ibu menumbuhkan minat anak-anak tersebut. Termasuk yang kebiasaan atau budaya yang positif itu. Di kemarin usahakan anak itu yang mengenalinya. Kalau dia berbuat salah umpamanya, jadi dengan pendekatan kita, dengan pengaturan kita, dengan bahasa kita, dengan bijaknya kita, anak-anak ini nanti sadar dia, oh iya ya, yang pekerjaan yang saya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk memulai acara kita ini, marilah kita semua tekuk semangat. Ya Ibu-ibu, daripada jangan fokus kita, marilah kita semangat pagi ini dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, masuk kita pada materi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya coba paparkan sebagai tugas modul 1.4, yaitu budaya positif, bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas kita masing-masing. Ini adalah fasilitator saya, namanya Ibu Lucy Rianita Sari, berasal dari Lampung. Yang di tengah adalah pengajar praktek yang setiap bulan ke sini, Ibu Desfitria, dan saya sendiri Rina Gusti, calon guru penggerak. Ini kata-kata pendahuluan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemian bibit. Agar bibit berkembang secara maksimal, maka petani memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah,
tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi inilah menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan kita budaya positif kali ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka, mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Ibu masih ingat kan profil Pancasila? Masih. Ini ya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan positif sekolah yang kita cintai ini. Topik pada hari ini yaitu pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu terdiri 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak-Bapak, ini menurut Ki Hajar Dewantara, karena kita belajar menurut Ki Hajar Dewantara, karena Bapak Ki Hajar Dewantara adalah filosofis pendidikan bagi bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus melihat kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi kita menuntun anak, bukan kita tuntut anak di sekolah kita. Jadi kita menuntun anak dengan tingkah laku yang baik. Jadi kita tidak boleh harus tuntut anak harus pintar, harus pandai membaca dan lain sebagainya. Budaya positif. Ini budaya positif. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini kita menghamba kepada anak. Kita tuntun anak kita itu supaya dia positif, berpikiran positif dia di sekolah. Jadi kita tuntun anak kita supaya dia berperilaku positif. Berarti kita tidak dituntut anak itu harus wajib. Jadi kita ikutin dulu alur anak tersebut. Ini disiplin positif. Disiplin positif ini sesuai dengan teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yaitunya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita kontrol diri kita dulu, baru kita kontrol orang lain. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir, menang-menang kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, maksudnya makna disiplin, belajar kontrol diri dengan mengali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, dan adanya nilai-nilai kebajikan universal. Nanti dari nilai-nilai teori positif ini merupakan lahirnya keyakinan kelas.
Ada di sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah kita sebagai guru. Pertama, penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nanti dari 5 posisi kontrol ini muncullah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ada 3 nanti yang mendasarinya. Yang pertama, menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ada 5 kebutuhan manusia. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang terakhir adalah kebebasan. Jadi inilah merupakan disiplin positif menurut William Glasser yang akan kita cobakan di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiri pasiensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan konsep perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Masih ingat anak ibu-ibu dengan profil pelajar Pancasila? Masih. Bisa kita bernyanyi? Bisa. Ayo 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oleh, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ibu dan bapak-bapak semuanya. Lanjut. Ini adalah sebuah stimulus. Anda dan teman Anda, nanti ibu-ibu berdua nanti, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka nanti salah satu teman kita mengepalkan tinju. Ya Pak, Bu. Tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Jadi ibu boleh berpasangan, carilah teman duduk yang dekat. Gapal tangan salah satu teman ibu. Nanti ibaratkan ibu mengapal segenggam emas, berlian, rumah, atau mobil mewah. Jadi teman rekan kita yang B akan membujuk merayu kita. Bisakah dia membuka kepalan tangan kita tersebut? Ayo ibu silakan coba, kasih waktu. Silakan bujuk rayu teman kita. Bisakah ibu-ibu? Bayangkan ini adalah kita mempunyai segenggam emas atau berlian atau mobil. Kita harus mempertahankan yang ada dalam tinju kita. Bisakah teman-teman kita itu membukanya dengan bujuk rayuan bermacam-macam modal ya supaya terbukalah tinju kita tersebut. Dengan bahasa bagaimana merayu, ayo dirayu supaya terbujuklah teman kita yang mengepal tangan tersebut. Apakah dia bisa? Apakah teman kita itu mau dia membuka kepalan tangannya? Beda. Dan tepuk tangan oleh ibu. Nah, terima kasih. Jadi apa yang kita pegang, apa yang kita idam-idamkan, susahnya orang untuk membuka tersebut. Tidak ada rayuan atau bujukan dari orang lain. Jadi pendirian yang kita dari awal tidak akan goyah dia ibu-ibu. Nih, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Masih menurut Dr. William Glasser. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita ilusinya ibu.
Yang kedua, ilusi, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Jadi berandai-andai kita ibu ilusi kontrol, seandainya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita yang sama. Teori kontrol, realita kebutuhan kita yang berbeda. Ya Ibu, paham? Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti antara stimulus respon dengan kontrol itu sangat berbeda. Ya Ibu, kita lanjut. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Conneff, Principal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia berubah, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sebelum kita merubah murid, jadi kita rubahlah perilaku kita sendiri. Sebelum kita memberikan kepada siswa kita, jadi kita dulu sadar diri kita. Jangan seenaknya kita misalnya mengasih perintah atau nasihat. Berarti kita harus nasihatilah diri kita sendiri. Yang dua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Maka makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser. Dengan mengalihkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Menurut Daniel Bozet. Terakhir, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang barusan kita nyanyikan ya Ibu. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini kebutuhan dasar ini adalah sesuatu yang ingin kita dapatkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang terakhir, kekuasaan atau power. Jadi kebutuhan dasar kita manusia ini ada 5. Jadi dari yang kelima kebutuhan dasar ini kita akan memperlihatkan pada murid kita sebagai kebutuhan mana anak-anak kita tersebut dari kebajikan-kebajikan budaya positif tersebut. Ini adalah sebuah kasus. Ibu Rina, guru kelas 6 SD 06 Lubuk Jantan, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Di sini beri nama Zura. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Zura yang seringkali meminta bekal makanan siang temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Zura yang tadi? Jadi kita fokus kepada kebutuhan dasar yang 5 ini. Jadi masalah yang dihadapi Zura, kita masukkan ke poin-poin dari 5 yang ada di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rina sebaiknya mencari tahu alasan Zura melakukan tindakan tersebut. Tadi dari yang 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah survival. Zura itu lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal siang untuk si Zura. Yang kedua, kasih sayangnya. Ternyata Zura ini kurang perhatian dari orang tuanya. Dan temannya, karena Zura ini suka membuli teman, jadi teman agak malas berteman sama Zura. Yang ketiga, power. Dia merasa hebat. Zura ini karena dia itu suka menjahili teman, dia merasa dirinya yang paling hebat. Karena temannya takut, jadi apa bekal temannya akan diberikan kepada Zura. Yang keempat, freedom. Zura merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi Zura tuh udah berontak dia ibu, bekalnya itu aja yang dibuat orang tuanya. Terakhir, fun. Zura dia hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi kita bisa melihat bagaimana sifat Zura kepada temannya. Berarti Zura ini punya problem baik di rumah maupun di sekolah. Jadi problemnya banyaknya di rumah karena orang tuanya kurang memperhatikan Zura. Ya Ibu. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk motivasinya ada 2, eksternal dan internal. Yang eksternal atau ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Ini dia Ibu. Motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia yang kita hadapi di dalam kelas maupun di sekolah. Yang pertama, kita berikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi kepada anak didik kita. Berarti kebanyakan kita yang mana akan kita berikan kepada anak kita? Hukuman atau konsekuensi? Terakhir, restitusi. Apakah restitusi ini baru bagi ibu mendengarnya? Ya betul, baru bagi kita mengenai restitusi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat searah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi, terencana dia, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti ada beberapa kasus yang akan saya tayangkan. Nanti ibu bisa memilih
anak tersebut termasuk ke hukuman kah, konsekuensi atau restitusi. Nanti kita praktekkan. Tapi ibu jangan takut, ya. Kita santai. Nih, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ada sebuah soal. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia langsung berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak langsung dan tanpa sengaja dia menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Karena Iva tergagap dan malu yang sangat luar biasa, dan malahan Iva minta izin maju ke depan dan berdiri di kelas menunjuk hidungnya. Tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi karena kita kadang di sekolah dalam kelas ada kebiasaan kita seperti ini. Kalau anak kita tidak mengerjakan, pasti anak kita kasih hukuman atau sanksi. Betul ibu bapak? Betul. Ini pertanyaannya. Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivo? Setuju kah ibu? Tidak. Kenapa ibu tidak setuju? Karena tindakan Pak Seno itu kurang tepat. Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Ivo adalah sebuah hukuman, sanksi atau konsekuensi? Mengapa hukuman? Jadi hukuman kepada si Ivo. Ini dia. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi di sini ada perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, sanksinya tidak nyaman untuk murid Anda untuk jangka waktu yang pendek. Karena restitusi mengeluarkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau sanksi dia korban tersebut diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Nih, ini adalah salah satu simulasi bagi kita bersama. Dari tindakan guru, marilah berlatih hukuman atau konsekuensi. Jadi ibu-ibu, kita simulasi dari soal yang ada di layar tersebut. Ini adalah merupakan tindakan guru. Yang kedua, kita pilih hukuman atau konsekuensi dari soal tersebut. Kita coba soal nomor 1 ya ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apakah sanksi? Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya ya. Kita kunci dulu jawaban ibu-ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman. Berarti nomor 2 hukuman ya. Yang ketiga, siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Sanksi itu hukuman? Hukuman. Ada 3 hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi? Oke. Meminta siswa tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Sanksi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terakhir, lari mengiringi lapangan 2 kali karena terlambat pelajaran olahraga. Apa Bu Prini? Konsekuensi. Oke, kita lihat kuncinya ya ibu-ibu. Nih, nomor 1 hukuman betul, nomor 2 hukuman betul, nomor 3 hukuman betul,
4 konsekuensi betul, 5 betul, 6 betul. Jadi ibu sudah pintar semua, tepuk tangan. Jadi alhamdulillah berkat budaya positif ini ibu-ibu bisa membedakan mana yang hukuman bagi siswa dan mana yang konsekuensi bagi siswa. Jadi hukuman dan konsekuensi harus betul-betul kita pahami, kita berikan sanksi atau konsekuensi kepada anak kita. Ini dia restitusi atau posisi kontrol guru. Ada 5 tadi pengontrol guru kita. Yang pertama penghukum. Sebagai penghukum kan saya. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Itu tunjuk si anak. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang ada di sini, ibu-ibu mau posisi yang mana? Coba dipilih. Manajer. Pasti kita ini sebagai manajer. Kenapa ibu-ibu bisa memilih sebagai manajer? Karena posisinya yang paling tepat. Terus apa lagi, Bu? Bisa ya? Semuanya dipantau, semuanya, pokoknya manajer itu adalah yang paling nomor 1 sebagai posisi kontrol kita sebagai guru. Ini restitusi. Restitusi ini yang baru bagi kita. Sebenarnya bukan baru, kita sudah melaksanakan, tapi namanya yang kita tidak tahu selama ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan yang paling mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut pendapat si dosen. Tahapan segitiga restitusi tadi ada 3. Pertama, menstabilitaskan identitas. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini ada 4 poin. Pertanyaan kita panggil anak. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, kita bilang sama anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Ya apa tidak, Ibu? Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Ini ada beberapa poin pertanyaan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kita menanyakan keyakinan kepada murid. Pentingnya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka tetap fokus pada gambarannya. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kalau terjadi masalah pada murid kita, lakukanlah segitiga restitusi tersebut. Jadi kita harus memanggil anak tersebut, kita tanya dulu, kita stabilkan, kita tanya dan kita rangkul anak tersebut. Jadi kita jangan asal main
hukuman kepada anak tersebut. Jadi kita tanya, kita panggil anak tersebut. Ini dia segitiga restitusi tersebut Bapak dan Ibu. Langkahnya menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang validasi tadi, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Jadi langkah untuk segitiga restitusi ini ada langkah-langkahnya ya Bapak dan Ibu. Ini dia 5 posisi kontrol yang kita tadi. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol. Nih pertanyaan lagi, tugas lagi untuk Bapak dan Ibu. Bisa semangat? Bisa, alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan, siapa yang akan mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kita sebagai guru ya Ibu, karena anak kita punya masalah, pasti kita akan berbicara dengan emosional kepada siswa. Ayolah, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Pasti kita melakukan ini nak. Saya juga melakukan seperti ini. Sekarang mungkin karena ikut CGP udah mulai tahu. Ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Selalu ya Ibu, setiap Senin anak kita kadang topi, kadang dasi. Jadi penghukum, kita sebagai penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah kita laksanakan? Pernah. Sebagai pembuat merasa bersalah dia, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu karena kamu selalu mengecewakan bapak dan ibu. Karena dia minggu kemarin si Alif, minggu besok si Alif lagi, dan si Alif lagi. Jadi kita membuat dia merasa bersalah dia lagi. Dia terus dan dia terus. Nih, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kita sebagai manajer di sini. Nih, terakhir adalah keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas kita sudah membuat keyakinan kelas. Dahulu namanya adalah kesepakatan kelas. Iya, apa betul Ibu? Iya. Ada lagi peraturan kelas. Karena peraturan kelas tidak dipakai lagi, diganti dengan kesepakatan kelas. Terakhir diganti dengan keyakinan kelas. Fungsinya nanti berbeda-beda. Keyakinan kelas, peraturan seperti apa yang selalu Bapak Ibu terapkan di kelas. Jadi di dalam kelas kita masing-masing, kita sebagai wali kelas, peraturan apa yang harus kita buat sama murid kita supaya kelas kita itu kondusif dan anak belajar dengan riang gembira. Nih tugas yang tadi Ibu, nih jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Karena dia kecewa, kita membuat merasa bersalah kepada anak tersebut. Tidak pernah benar melakukannya, kita hukum dia. Ayolah lakukan demi ibu. Kita sebagai teman, ajak dia, kita rangkul anak tersebut. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi kita pantau. Mau anak ibu dapat nilai 100, ibu mau kasih nanti permen 1. Ibu ke 1 yang biasanya seperti itu, nah Bu. Dikasih permen 1, cukup 1. Dipilih warna yang mana yang suka, warna oranye, kuning, dan pink. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita manajer. Manajeran itu, bisakah anak ibu menyelesaikan tugas hari ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Aisyah teh nyonya. Nanti hukum si Aisyah itu terus. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan merupakan suatu nilai-nilai, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat.
lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan ini kita buat bersama anak murid di dalam kelas. Dia mau apa? Setiap anak berbeda menurut keyakinannya dan keinginannya di dalam kelas. Jadi kita akan memberikan secara leluasa kepada siswa kita keyakinan kelas seperti apa yang dia inginkan. Kadang-kadang dia ingin, Bu, di kelas ini sering bolehkah kita makan-makan, Bu? Kan bermacam-macam keinginan siswa kita di dalam kelas. Ini peraturan. Peraturan dan keyakinan kelas. Dahulu kita namanya peraturan, sekarang namanya keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, karena kita pernah orang puskesmas hadir ke sekolah. Gunakan masker. Kesehatan atau keselamatan itu zaman masalah COVID-19. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan dan keamanan siswa. Ini cara-cara membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau di kelas. Pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bahasa negatif menjadi positif. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau kembali dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dibaca. Jadi inilah langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi biasanya kita membuat peraturan. Nanti setelah ini boleh ibu-ibu ganti keyakinan dengan judulnya keyakinan kelas bersama siswa dengan bahasa dari negatif ke yang positif. Jadi keyakinan kelas ini bagaimana kondisi kita mengajar dalam kelas dan anak menerima pembelajaran yang kita berikan. Jadi biasanya anak kita heboh dengan ada keyakinan kelas nih. Kita sudah membuat keyakinan kelas tadi karena keyakinan kelas nomor berapakah yang anak ibu langgar? Pasti anak kita itu akan tahu dia, akan merasa bersalah dia dengan kesalahan dia sendiri. Nih harapan saya ya ibu. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Inilah sosialisasi saya pada siang hari ini. Bergerak, dan menggerakkan. Itulah moto guru bergerak. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada waktunya sampai jam 24 malam. Ya, silakan masuki CGP angkatan 11. Jadi kita sebelum kita tutup briefing kita sejenak, silakan ibu-ibu berdiri di kursinya.
We are the dreamers that make it happen. Cause we believe it. Oke, pertama ibu-ibu berapa? Yang agak keras atau menyinggung dari acara judul acara saya, budaya positif. Mungkin ada merasa diri kita sebagai guru, sebagai penghukum anak yang suka memaksa, yang suka menuntut anak membuat ini harus betul. Biasanya kita kan tuntut karena sekarang kita menuntut anak tersebut. Jadi karena dia merdeka, kita tuntut anak apa yang dia inginkan. Jadi kita menghamba kepada anak. Berarti istilah menghamba tidak akan selalu kita ikutin apa keinginannya, tapi kita panggil dengan cara restitusi tadi. Oke lah Bapak-bapak dan Ibu semuanya, berakhir sudah acara diseminasi saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita siswa kelas 6 akan membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Yang gunanya keyakinan kelas ini adalah aturan-aturan yang ada di dalam kelas kita. Berarti nilai-nilai kebaikan, nilai kebajikan yang harus kita taati bersama-sama. Bersedia anak ibu? Bersedia. Jadi anak-anak ibu akan membuat keyakinan kelas atau apa yang kamu inginkan di dalam kelas. Nah, ibu akan membagikan stigma ini kertas ini. Nanti ditulis. Nah, ditulis keyakinan kelas apa yang anak-anak ibu inginkan dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali. Jadi kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas kita bersama-sama dan anak ibu juga mensepakati keyakinan itu bersama-sama. Ada keyakinan 6 keyakinan kelas kita yang akan kita taati bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama keyakinan kelas kita itu 1, 2, 3. Jadi keyakinan kelas 6 adalah ada 6. Jadi keyakinan kelas ini sudah kita sepakati bersama-sama kemarin. Jadi intinya sekarang keyakinan kelas itu sudah ibu cantik, sudah ibu printkan, sudah ibu kasih gambar dan juga judulnya ibu kasih gambar anak ibu semuanya. Ya, jadi keyakinan kelas yang ada yang kita sepakati itu harus kita taati, kita pahami dan kita jalankan. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke, jadi untuk mensahkannya keyakinan kelas kita ini supaya dia akurat, supaya kita bersama-sama mengikutinya, masing-masing anak ibu akan menandatangani keyakinan kelas kita itu. Nah, kita mulai dari ibu dulu ya. Ya, kalau anak ibu kalau tak bisa membuat tanda tangan, buat nama juga tidak apa-apa. Nanti diisi, ditandatangani atau dikasih nama di tempat yang kosong. Paham? Jadi masing-masing nanti ke depan satu-satu. Dah mulai dari ketua kelas, silakan Rafa. Tak usah bahasa kali misalnya nggak muat. Dan lanjut. Wakil ketua siapa? Dan Nabil, Randa.
Silakan Randa. Dah sekretaris. Maju. Dah lanjut. Aziza. Dah Sifa. Nah, Niswa, mulai dari Niswa dulu ya, giliran. Lanjut Celi. Boleh tanda tangan, boleh nama. Tak pandai bikin tanda tangan, nama aja. Gimana caranya? Lanjut. Nanti kan banyak kosongnya. Nah, Kaifa, lanjut Kaifa. Mà bị cái năng này. Kaifa. Ambil sepeda ibu lantai nak dua. Nafa. Ayo Nafa. Silakan Nafa. Namanya tidak tahu. Tarisa. Fajri ragu-ragu. Fajri kalau tak bisa bikin tanda tangan, bikin nama boleh. Anak ibu harus belajar bikin tanda tangan karena kita ada kelas 6. Nanti mau ujian ada tanda tangan di absen. Dazaki Zen. Kalian? Agim. Ini rapat kalau cari kosong. Lanjut. Narativa. Pasti kok kan? Ikut kan? Rapat lah. Lanjut. Kumaira. Dah cepat Aisyah lanjut. Berapa tipe aktivitas main? Dan lanjut sama lagi yang belum. Terima. Ada terima cepat. Serius, ibu kamu mau nih naik. Siapa lagi yang belum? Saudara, saudara. Ada video kreatif. Di bawah Bu, nah, di bawah yang mana yang kosong? Ada yang kosong. Ada kosong. Nah, yang kosong ini, sedikit ini. Dah Putri. Habis, semua lengkap? Udah ya?
Dah, silakan duduk. Dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ibu yang telah menyelesaikan mensahkan keyakinan kelas kita bersama-sama. Dan tepuk tangan dulu sama-sama. Nah, keyakinan kelas kita bersama sudah sah dan sudah disetujui oleh kita bersama. Jadi kita semuanya akan menjaga keyakinan kelas kita itu masing-masing. Ya, ada 6 keyakinan kelas kita tadi. Jadi yang keenam-enamnya harus kita pahami, kita taati aturan yang ada di sana. Setuju? Setuju? Kalau setuju 2 kali tepuk pramuka. Impesa. Nah, Ibu Ahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalfitri SPD. Saya merupakan teman sejawat dari Ibu Rina Gusti SPD yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya sangat tertarik dan insya Allah saya juga akan menerapkan di dalam kelas saya. Tetap semangat, Ibu Rina Gusti. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.